Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha al-mu'min. Tetap semangat untuk pagi hari ini. Sekarang kita masuk ke tema H sub 4 ya. Pembelajaran 1-3. Materi yang kita akan bahas ini ada DNA lokasi, terus membuat diagram batang, perilaku sesuai Pancasila dan karya keterampilan. Nah, coba kalian buka di halaman 92. 92 ini tentang DNA lokasi. Apa sih DNA lokasi itu? Oke, kita akan cari tahu ya. Ayo mengamati. Barung merah atau regu merah sedang melakukan kegiatan mencari jejak. Mereka mencari jejak dengan membaca DNA. Pernahkah kamu melihat DNA? DNA merupakan gambaran suatu tempat untuk memberikan petunjuk. Pada DNA biasanya terdapat nama jalan, nama penggunaan, serta arah mata angin. Nah, kalau sekarang itu seperti GPS ya, atau seperti Maps. Nah, itu yang sekarang yang canggihnya. Dulu zaman dahulu itu menggunakan DNA lokasi itu seperti ini nih yang ada di bawah. Nah, ini disebut juga DNA lokasi. Nah, DNA lokasi ini dia menggunakan mata angin. Nah, mata angin ini terdiri atas 8 arah, ya. Nah, di sini ada T, simbol T yaitu timur, TG itu adalah tenggara, S itu selatan, BD itu barat daya, B barat, BL barat laut, U utara, TL timur laut. Nah, ini yang di sampingnya disebutnya arah mata angin, ya. Arah mata angin. Ini disebut arah mata angin. Nah, buka halaman 98. Ayo membaca. Arah mata angin dapat digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat. Oke, garis bawahi. Arah mata angin dapat digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat. Misalnya kamu lagi mencari apa. Nah, kamu bisa lihat arah mata angin itu. Petunjuknya ada di mana? Apakah ada di utara atau ada di selatan atau di barat, ya? Dengan mengetahui arah mata angin, kita jadi lebih mudah menentukan letak suatu tempat. Oke, tahukah kamu letak rumahmu? Kamu dapat lebih mudah menjelaskan letak rumahmu dengan menggunakan DNA atau arah mata angin. DNA adalah, garis bawahi, gambar yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Itu disebut DNA. Gambar yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Seperti misalnya pesan Gojek. Di situ kan kalau sekarang itu tinggal mencantumkan alamat kalian saja. Nah, nanti di situ di GPS-nya akan dikasih tahu letak rumah kamu itu adanya di sebelah mana, apakah di sebelah timur, utara, barat ataukah selatan. Nah, itu disebut DNA, ya. DNA rumah. Nina, Deli, Lani, dan Tony tinggal di kompleks perumahan yang sama. Di bagian depan kompleks perumahan terdapat pos keamanan. Oke. Ini kita lihat di gambar 99. Sambil kita baca, sambil kita amati gambar yang ada di 99 ini yang bagian atas. Katanya rumahnya Deli, Lani, dan Tony tinggal di kompleks. Berarti di deretan sini ya. Nah, rumahnya itu perumahannya yang sama. Di bagian depan kompleks perumahan terdapat pos keamanan. Oke? Ada nih dari gerbang kompleks masuk, di situ ada pos keamanan. Nah, di bagian tengah kompleks perumahan tersebut terdapat lapangan. Oke, kita lihat benar ya, ada lapangan. Di sebelah selatan terdapat tanaman bermain. Nah, ada di selatan, benar ya. Kita lihat sambil kita lihat mata anginnya. Di bawah itu adalah arah selatan. Ya, benar ya. Nina dan Deli tinggal di sebelah barat lapangan. Nah, coba kita lihat arah mata angin. Kira-kira barat itu ada di mana nih letak rumahnya Nina? Ya, coba sambil mengamati. Kira-kira letak rumahnya Deli dan Nina itu di mana? Selatan itu adanya di sebelah mana? Oh, di sebelah barat. Barat itu ada di mana? Oke. Nah, oke bener ya. Barat itu ada di warna biru nih ya. Yang paling pojok. Nah, itu rumahnya Nina yang atas, lalu yang di bawahnya itu rumahnya Deli, ya. Jadi letak rumahnya Nina dan Deli itu ada di sebelah barat.
Di bagian barat lapangan tersebut terdapat 6 rumah. Oke, kita hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Benar, ada 6 rumah ya di daerah barat. Rumah Nina dan Deli berseberangan. Berseberangan berarti dia depan-depanan ya. Jalan raya, sedikit jalan, gang kecil. Nah, itu depannya nih Nina ini warna biru, Deli itu warna hijau ya. Jadi dia berseberangan, berhadapan intinya gitu. Nah, di sebelah timur rumah Nina terdapat dua rumah lainnya. Nah, benar kan? Di samping rumahnya Deli ada 2 rumah lagi, di samping rumah Nina juga masih ada 2 rumah. Oke, betul. Rumah Lani dan Tony terletak di sebelah timur lapangan. Nah, berarti di sebelah timur agak kesanahan ya. Yaitu yang di bawahnya itu ada tanah kosong. Nah, rumah mereka terletak di sisi yang sama. Di antara rumah Lani dan Tony terdapat 1 rumah. Di depan rumah Lani terdapat tanah kosong. Nah, depannya rumah Lani dan Tony ini adalah tanah kosong. Nah, jarak rumahnya Lani dan Tony itu cuman tersisi 1 rumah saja. Satu jarak 1 rumah ya, dia ada jarak 1 rumah. Jadi rumahnya dia itu berdampingan, hanya dibatasi sama rumah 01. Nah, jadi di depan rumahnya Lani dan Tony itu ada tanah kosong. Dia ini letak rumahnya ada di sebelah timur lapangan. Nah, nanti coba kalian tulis di mana letak rumah Nina dan Deli dan Lani dan Tony. Tadi Ustazah sudah jelaskan, kalian tulis ya namanya. Oke, nah itu adalah denah rumah. Oke, paham ya? Perhatikan pokoknya kalau mau untuk menentukan denah rumah itu lihat ininya, mata anginnya. Oke ya. Nah, sekarang buka halaman 102. 102. Sekolah Nina mengikuti perkemahan Akbar Siaga. Dalam perkemahan Akbar Siaga diselenggarakan beragam kegiatan. Setiap kegiatan bertujuan untuk mengasah minat, bakat, kreativitas setiap anggota pramuka. Nina dan teman-teman mengikuti seluruh kegiatan dengan semangat. Apakah kamu masih ingat mengenai kalimat dan paragraf? Kalimat diakhiri dengan tanda titik. Ya, garis bawahi kalimat diakhiri dengan tanda titik. Di halaman 102, Nina dan teman-teman mengikuti seluruh kegiatan dengan semangat. Nah, diakhiri dengan tanda titik kan semangatnya itu. Nah, itu adalah kalimat diakhiri tanda titik. Paragraf disusun dari kalimat yang berkaitan. Setiap paragraf memiliki pikiran pokok. Perhatikan bacaan di halaman sebelumnya. Bacaan tersebut terdiri atas 4 kalimat. Coba tuliskan paragraf dengan menggunakan kalimat-kalimat pada bacaan tersebut. Gunakan setiap kalimat sebagai pikiran pokok. Jadi kalian dapat membuat 4 paragraf. Perhatikan gambar pada halaman sebelumnya untuk mengembangkan kalimat tersebut. Perhatikan juga arah mata angin pada gambar tersebut. Nah, ini adalah contoh membuat kalimat-kalimat. Oke? Ingat, kalau membuat kalimat akhiri dengan tanda titik. Seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh nih, sekolah Nina mengikuti perkemahan Akbar Siaga. Nah, ada tanda titik. Terus yang kedua, dalam perkembangan Akbar Siaga diselenggarakan beragam kegiatan. Nah, nanti ini kalian boleh nih lanjutkan dari kalimat-kalimat ini. Nanti di akhirnya itu dikasih tanda titik ya. Oke. Nah, ini ada diagram batang. Coba kalian simak ya penjelasannya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data dengan diagram batang. Yeay! Diagram batang itu apa sih? In English, bar chart. Diagram batang adalah diagram yang berbentuk batang. Ini contohnya. Wah, keren-keren ya. Nah, diagram batang bisa ditampilkan dalam beberapa cara. Bisa secara vertikal, bisa juga secara horizontal. Sama aja kok sebenarnya. Coba kita cek ya datanya. Pertama lihat misalnya banana. Banana ada berapa jumlahnya? Yap, 100. Kalau yang di data horizontal
Yaps, banananya juga 100. Artinya, kedua diagram ini sama, hanya berbeda cara menampilkannya saja. Gampang kan? Ayo, sekarang kita buat diagram batang. Misalnya, perhatikan tabel jumlah ikan di tambak milik Pak Reza berikut. Jenis ikannya ada beragam, beserta jumlah ikannya. Nah, kita sudah belajar tentang tabel data kan kemarin? Masih ingat? Kalau lupa, nonton video lagi ya. Nah, terus ini diapain, Miss? Kita akan membuat diagram batang dari tabel data ini. Gampang kok. Yuk kita mulai. Step pertama. Step pertama, kita bikin 2 garis tegak lurus seperti ini, teman-teman. Nah, ini cara membuat diagram batang ya. Lalu, sisi yang vertikal atau berdiri tegak, kita beri judul jumlah ikan dalam kurung ekor. Lalu, sisi yang mendatar atau horizontal, kita beri judul jenis ikan. Tulis deh jenis ikan yang tadi apa aja. Nah, jangan lupa diberi judul untuk diagramnya. Judulnya adalah data jumlah ikan di tambak milik Pak Reza. Oke, lanjut. Oke, step 2. Step 2, kita lihat tabel data yang tadi. Nah, coba teman-teman perhatikan. Di kolom jumlah, angka berapa yang nilainya paling besar? Yaps, 550. Itu adalah nilai yang paling besar. Berarti kita bikin rentang nilainya lebih dari 550. Nah, seperti ini. 0 sampai 600. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masukin datanya ya. Ikan yang pertama, ikan apa? Yaps, benar, ikan lele. Berapa jumlah ikan lele? Iya, 550. Nah, 550 ada di mana ya? Ya, itu dia. 550 ada di antara 500 dan 600. Kita bikin garis bantunya ya. Seperti ini. Langsung deh, kita gambar diagram batangnya. Nah, bagus kan? Lanjut ke ikan selanjutnya. Ikan apa? Iya, ikan mujair. Ikan mujair ada berapa jumlahnya? 450, tepat sekali. Nah, 450 ada di mana? Ayo. Itu dia. 450 ada di antara 400 dan 500. Kita bikin garis bantunya lagi. Nah, ingat, garis bantu ini dibikin tipis aja ya, dengan pensil, biar bisa dihapus. Oke, sekarang kita gambar diagram batangnya. Dari bawah sampai ke batas. Oke? Jadi deh, diagram batang ikan mujair. Selanjutnya, ikan apa? Yaps, bawal. Ada berapa jumlah bawal? 350. 350 ada di mana? Iya, itu dia. Ada di antara 300 dan 400. Bikin garis bantu lagi. Lanjut, kita bikin diagram batangnya. Nah, jadi deh diagram batang untuk bawal. Selanjutnya, ikan apa? Yaps, gurame. Gurame jumlahnya berapa? 400. 400 di mana? Iya, itu dia. Yuk, kita bikin diagram batangnya lagi. Nah, jadi deh diagram batang dari data jumlah ikan di tambak milik Pak Reza. Gampang kan? Miss, fungsi diagram batang buat apa? Pertanyaan bagus. Diagram batang fungsinya adalah memudahkan kita melihat data. Oke, sekarang Miss tanya balik. Menurut teman-teman, ikan mana yang jumlahnya paling banyak? Yaps, lele. Tahu dari mana?
Tahu dari jumlah batang yang paling tinggi kan? Tepat sekali. Next. Sekarang misalnya, ikan mana yang jumlahnya paling sedikit? Iya, bawal. Kenapa? Karena batangnya paling pendek, ya kan? Iya. Lanjut. Sekarang misalnya lagi, ikan gurame ada berapa jumlahnya? Nah, kita tinggal bikin garis lurus sampai ke nilai. Kita tahu bahwa jumlah gurame adalah 400. Gampang kan? Itulah fungsi diagram batang, yaitu memudahkan kita melihat data. Selain memudahkan kita melihat data, diagram batang juga bisa membuat tampilan data lebih menarik loh. Contohnya, ini dia. Wah, bagus kan? Ada juga yang sticky note seperti ini. Ada juga yang dari Lego. Wah, ada juga yang 3D kayak gini. Wah, teman-teman harus lebih kreatif lagi ya. Oke, thanks for watching. Semoga teman-teman paham ya. Now, Oke, itu let's do adalah exercise. penjelasan tentang diagram batang. Jadi fungsi diagram batang itu sangat penting ya, memudahkan kita untuk mencari nilai mana atau angka mana yang paling terbesar. Oke. Sebentar. Oke. Nah, ini ada perilaku sesuai Pancasila. Coba kalian buka. Itu ada di halaman sebentar ya. Ada di halaman 99. Halaman 99, coba kalian buka. Beberapa banyak paragraf pada teks Mohon maaf. Ayo berdiskusi. Nina dan Deli, Lani dan Tony sering bermain bersama. Mereka bermain bersama dengan rukun. Mereka juga sering mengerjakan tugas kelompok bersama. Mereka dapat bekerja sama dengan baik ketika mengerjakan tugas kelompok. Semua dapat menyampaikan pendapat. Tugas kelompok pun dapat diselesaikan dengan baik. Coba ingat kembali lambang sila-sila Pancasila yang terdapat pada Garuda. Sila-sila Pancasila terdapat pada barisai burung Garuda. Sikap Nina dan Heli dan Tony sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila keberapakah yang dimaksud? Oke, coba kira-kira sila keberapa yang dimaksudnya ya. Nanti kalian coba tebak ya di kolom komentar. Oke. Lanjut, di sini ada halaman 100 yang paling bawah. Nina dan teman-teman, mohon maaf ya sayang, ini nggak ada gambarnya. Nina dan teman-teman bermain di lapangan. Kegiatan bermain di lapangan banyak menggunakan kekuatan fisik. Beraktivitas fisik dapat meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh. Nah, ini adalah salah satu contoh gerakan untuk kekuatan fisik. Di sini menggunakan lompat tali ya. Nih dia bermain lompat tali, terus juga ada naik turun ya, pakai balok, oke, atau tangga, naik turun tangga juga bisa. Nggak bisa ya. Oke, lanjut ya. Di sini ada karya membuat karya. Coba kalian lihat ada di halaman 95.
Nah, ini membuat denah nih karyanya, membuat denah sederhana. Membuat model sederhana dengan gunting dan menempel kertas. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Kalau kalian mau mencobanya, boleh di rumah sambil mencoba untuk membuat denah sederhana. Kalau misalnya gambar kan itu sudah biasa ya. Nah, ini dia menggunakan bahan-bahan. Kayak misalnya dibuat rumah, terus dibuat lapangan, dibuat taman ya. Ini menggunakan kertas-kertas atau bahan-bahan yang ada. Seperti di sini ada kertas karton, terus origami ya, karton kemasan bekas, gunting dan lem. Itu adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat keterampilan. Seperti itu. Oke sayang, alhamdulillah sudah selesai ini materinya pada hari ini. Mohon maaf ya layar yang belakangnya ini agak hitam karena ada kesalahan sedikit, ini ada gangguan. Oke, materinya cukup sampai di sini. Tugasnya adalah kalian membuat denah. Ya, membuat denah lokasi rumah kalian. Oke? Tulis nanti rumah kalian sampingnya itu rumahnya siapa, terus depan rumah kalian itu ada apa ya. Membuat denah sederhana. Oke, gambarnya boleh di buku gambar ya. Di buku gambar boleh, di buku tugas boleh. Oke? Boleh dikerjakan di mana saja. Yang penting kalian membuat denah sederhana lokasi rumah kalian. Oke? Bisa dipahami ya? Ya udah, kita akhiri dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.